Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Penggunaan tanah untuk produksi batu bata secara terus-menerus bisa berdampak pada lingkungan. Nah, kondisi ini membuat sebuah perusahaan di Medan mulai menggunakan limbah batu bara sebagai bahan baku pembuatan batu bata, sehingga limbah batu bara dapat berdaya guna, pemirsa. Berikut liputan selengkapnya. Dalam Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi Universitas Hamzan Wadi, 87,50% responden menjawab. Dampak industri bata merah terhadap kondisi lahan di Desa Kesik, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur, menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Untuk mengurangi dampak eksploitasi tanah secara terus-menerus sebagai bahan baku pembuatan batu bata merah, PT Surya Jaya Agung di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, menciptakan inovasi batu bata ramah lingkungan yang terbuat dari limbah batu bara bernama Reclea Brick sejak tahun 2017. Dalam mengolah limbah batu bara yang termasuk ke dalam limbah B3, perusahaan ini telah mengantongi izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai industri batu bata dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Asal muasal pabrik kami ini memproduksi bata merah. Jadi pada saat kita menjalankan kegiatan usaha ini, kita selalu mempunyai kendala dalam artian bahan dasar itu dari tanah merah. Oke, jadi setiap kita melihat mereka memasukkan bahan dasar itu kan mereka korek dan tanah merah itu, dan makin lama ya bakal akan habis. Dan ini tidak akan kontinu secara jangka panjang. Tetapi kami melihat pada saat kami ada kunjungan ke negara maju tersebut, kami lihat kenapa kita tidak beralih untuk memanfaatkan fly ash dan bottom ash ini untuk bahan dasar dari batu bata untuk kita pakai dan kita produksi. Untuk membuat Reclea Brick, perusahaan ini mengumpulkan limbah batu bara yang terdiri dari fly ash dan bottom ash dari hasil pembakaran batu bara. Kemudian mencampurkannya dengan semen dan pasir, lalu mencetaknya menjadi batu bata. Batu bata yang baru dicetak di atas palet kayu, kemudian dipindahkan untuk selanjutnya dikeringkan dan dijemur. Proses pengeringan batu bata ini memakan waktu kurang lebih 15 hari. Menurut Siswanto, indikator batu bata yang sudah kering dapat didengar dari suara batu bata yang nyaring saat diketuk atau diadu dengan batu bata yang lain. Sebagai batu bata yang terbuat dari limbah batu bara, Reclea Brick juga lulus pengujian bata kopres sesuai standar SNI oleh Laboratorium Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan tahun 2014. Harapan kami ya sebagai produsen ya, kami mengharapkan dukungan dari pemerintah supaya untuk perizinan dan untuk sosialisasi lah kepada masyarakat bahwasanya limbah yang diolah dengan baik itu sebetulnya tidak ada problem apapun dan sangat aman untuk dipakai sebagai bahan dasar untuk pembangunan. Sejauh ini, Reclea Brick telah dipasarkan di seputar Provinsi Sumatera Utara, seperti di Kota Medan, Siantar, Langkat, Rantau Prapat, Tobasa, dan Kabanjahe. Meski terbuat dari limbah batu bara, Reclea Brick memiliki sejumlah kelebihan, seperti 2 kali lebih kuat dari bata merah, lebih hemat 70% dalam penggunaan semen material bangunan, dan bangunan dari batu bata ini pun akan lebih dingin serta kedap suara. Oh, itu kelebihannya ada, Bu. Dia sikunya dapat. Udah gitu pemasangannya pun ya agak mudah gitu.
Kalau kualitasnya dipasang lebih kuat ini daripada yang biasa. Kalau bagi saya ya bagus ini, karena dia kalau udah diikat dengan semen, udah kita campurkan, kita pasang lebih kuat ini lagi. Di Desa Denai Lama, Deli Serdang, sepasang suami istri Junardi dan Haryati berdaya secara ekonomi dari buah kelapa. Haryati mengolah isi kelapa menjadi penganan tradisional, sementara Junardi memanfaatkan batok kelapa menjadi sebuah produk handicraft. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pepatah mengatakan, hiduplah seperti kelapa, setiap bagiannya memiliki manfaat. Pepatah ini sangat dirasakan oleh keluarga Junardi dan Haryati, sepasang suami istri asal Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang. Pasangan ini memang mengandalkan buah kelapa untuk menyokong ekonomi keluarga mereka. Junardi, sang suami, mendaur ulang batok kelapa menjadi berbagai produk kerajinan tangan, seperti mangku untuk wadah makanan dan produk berbentuk bulat bernama tempu yang biasa digunakan sebagai alat tukar di pekan sarapan tradisional Denai Lama. Junardi mengaku usaha kreatif yang baru beberapa bulan ia geluti ini membantu pendapatan ekonomi keluarganya. Apalagi sejak kakinya sakit, Junardi telah berhenti bekerja dari pekerjaannya terdahulu sebagai buruh bangunan. Awalnya bikin satu hari cuma dapat 38 karena belum tahu caranya ya kan. Jadi banyaklah rintangan itu yang terbang-terbang tempurungnya ya kan. Jadi satu hari cuma dapat 38 tempu. Sekarang alhamdulillah udah tahu caranya ya bisalah 100 satu hari. Awalnya pakai sendiri. Nah, sekarang ada juga yang pesan, jadi ya itulah dimulai kan, dan itulah gitu. Ya alhamdulillah bisa membantu ekonomi ya. Permintaan tempu dan mangkuk batok kelapa dimulai sejak adanya Pasar Kamu atau Pekan Sarapan Karya Anak Muda di Desa Denai Lama. Tempu sendiri merupakan alat tukar pengganti rupiah yang dipakai di Pasar Kamu. Mangkuk batok kelapa yang lebih ramah lingkungan digunakan oleh pedagang kuliner sebagai pengganti wadah plastik. Junardi menjual tempu di Pasar Kamu dengan harga Rp1.000, sementara mangkuk batok kelapa dijual seharga Rp10.000. Awal produk yang kita lakukan kepada masyarakat adalah bagaimana mensinergikan antara pekan sarapan yang sudah ada dengan produknya masyarakat. Misalnya di pekan sarapan menjual kue, yang itu kue gitu. Nah, bagaimana kawan-kawan atau ibu-ibu atau kelompok-kelompok yang punya keterampilan ini kita konekkan atau kita sinergikan dengan membuat satu packaging kue yang dijual masyarakat ini menjadi satu kesatuan yang bisa dijual di sini. Jadi kuenya laku, keterampilannya atau keranjangnya juga laku seperti itu. Sang istri Haryati mengolah isi buah kelapa menjadi penganan tradisional yang kini sudah jarang ditemui di pasaran. Beberapa di antaranya adalah getuk, tiwul, dan grontol jagung. Ketiga menu ini memakai parutan buah kelapa. Haryati juga menjajakan produk makanannya di Pasar Kamu. Dulunya perempuan berusia 45 tahun ini berjualan kue keliling dari desa ke desa. Sekarang hadirnya Pasar Kamu memudahkan ia memperoleh penghasilan. Dulu keliling
ya dapatnya ya pas-pas aja lah itu. Sekarang ya alhamdulillah bisa melebihin kebutuhan sehari-hari. Semenjak adanya pasar kamu, mungkin kehidupan kami juga istilahnya kayak suami saya nggak kerja selama ini, ada pasar kamu, ada apa namanya yang istilahnya tambahan lah untuk pekerjaan suami saya, jadi nggak nganggur lagi, ada membuat tempu untuk di pasar kamu. Bukanlah hal yang mudah untuk berdaya, apalagi di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19 saat ini. Namun setiap cobaan tentu ada solusi. Seperti Junardi dan Haryati yang diberi kesempatan untuk memetik manfaat dari buah kelapa. Kali ini kita akan membahas sosok relawan belajar asal Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai yang mendedikasikan dirinya untuk mengajar anak-anak di desanya. Sosok relawan ini bernama Devi Sridewi, pemirsa. Bersama kerabatnya, Dewi menjadikan rumahnya sebagai tempat belajar mengajar anak-anak. Sebagai komitmen bagi anak yang belajar, ia hanya mengutip Rp1.000 ke setiap anak. Inilah Devi Sridewi, atau kerap disapa Dewi. Remaja berusia 18 tahun asal Desa Seirejo, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Dewi berasal dari keluarga sederhana. Ia memiliki keinginan untuk menjadi seorang guru sejak masih kecil. Namun karena keterbatasan biaya, anak kedua dari 3 bersaudara ini tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Namun, ini tidak menyurutkan semangat dan keinginan Dewi untuk menjadi seorang guru. Sejak dirinya lulus dari bangku SMA pada tahun 2020, Dewi menjadikan rumahnya sebagai tempat belajar bagi anak-anak di desanya. Apalagi seperti kondisi pandemi saat ini, Dewi memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajari anak-anak di desanya yang tidak bisa bersekolah dan belajar seperti biasanya. Kepeduliannya akan nasib pendidikan anak-anak di desanya inilah yang membuat Dewi menjadi tenaga pengajar bagi anak-anak ini. Karena kan sekolah ini diberhentikan karena adanya pandemi COVID-19. Jadi nggak tega aja lihat adik-adik yang masih kelas 1, kelas 2 itu nggak belajar gitu. Jadi Dewi punya inisiatif untuk membuka les dan mengajarkan mereka. Karena mereka juga bersemangat untuk belajar. Makanya Dewi juga ikut bersemangat untuk mengajari mereka supaya pintar, tahu membaca dan menghitung. Meskipun dengan kondisi dan peralatan seadanya, namun tidak menyurutkan semangat dan tekad Dewi untuk membantu belajar anak-anak ini. Setiap hari, ia mengajari anak-anak dengan berbagai materi pelajaran seperti membaca, berhitung, dan pelajaran lainnya. Saat ini, Dewi memiliki 15 orang anak didik. Sebagai komitmen bagi anak-anak yang belajar, ia hanya mengutip Rp1.000 saja ke setiap anak. Uang tersebut ia gunakan untuk membeli peralatan belajar dan sebagian ia tabung untuk kebutuhan sehari-hari. Di mata keluarga, Dewi merupakan sosok anak yang ambisius dan memiliki tekad yang tinggi untuk meraih cita-citanya. Meskipun ia mengajar dengan segala keterbatasan, Dewi tak pernah merasa putus asa dan patah semangat. Tekad dan semangatnya ini pun ia tularkan kepada kerabatnya untuk membantu mengajari anak-anak tersebut. Tanggapannya ya bagus gitu, karena kan anak-anak juga sekolahnya nggak setiap hari bisa belajar di sini gitu. Iya, setiap hari bantuin juga, karena kan di rumah juga nganggur, nggak ngapa-ngapain. Harapannya supaya makin rajin belajar, walaupun masa pandemi kayak gini, tetap menjaga protokol kesehatan di rumah. Semoga pemerintah lebih memperhatikan anak-anak yang kurang mampu, supaya untuk bersekolah, supaya bisa bersekolah. Dan anak-anak yang wajib mendapatkan pendidikan itu semoga mendapatkan.
Semoga apa yang dilakukan oleh Dewi dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya anak-anak muda. Karena saat ini, sosok seperti Dewi lah yang dapat membantu kita untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Pemirsa, selain kuceng, Tiongkok juga terkenal dengan gitarnya yang dikenal dengan pipa. Alat musik yang satu ini tak kalah menarik dari kuceng, pemirsa. Wah, kira-kira seperti apa? Rekan kami Grace akan mengajak Anda mengenal keistimewaan dari pipa dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Pipa adalah sejenis alat musik tradisional Tiongkok yang terbuat dari kayu. Alat musik ini telah ada pada zaman dinasti Qin, mulai dari 221 sebelum Masehi hingga 206 sebelum Masehi. Menariknya pemirsa, pipa juga telah dimainkan selama lebih dari 2000 tahun. Pada masa dinasti Tang yaitu 618 sampai 907 Masehi, pipa menjadi populer dalam mengisi acara kerajaan. Pada masa itu, pipa dimainkan secara horizontal. Seiring berjalannya waktu, alat musik ini pun mengalami perubahan, mulai dari segi bentuk, jumlah fret, hingga cara memainkannya. Saat ini, pipa kebanyakan dimainkan secara vertikal. Permainan pipa secara horizontal sendiri masih dipertahankan dalam musik Nanquan yang populer di Quanzhou. Pemirsa, pada hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal alat musik pipa lebih dekat. Kira-kira seperti apa keistimewaannya, cara memainkan, hingga eksistensinya saat ini? Mari kita lihat. Kartini Huang adalah pendiri sekaligus kepala sekolah di sekolah musik Jet Music School yang ada di kota Medan. Selain mahir memainkan kucing, ia juga mahir memainkan pipa. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan Kartini dan berbincang-bincang sedikit mengenai alat musik yang satu ini. Miss Kartini, kira-kira mengapa sih Miss mau belajar dan melestarikan alat musik pipa ini? Alasan saya menekuni dan juga melestarikan alat musik pipa ini awalnya lebih kepada karakteristik dan keunikan dari alat musik ini. Dentingannya, keindahannya, seolah mampu membuat setiap insan yang mendengarkan alat musik ini menjadi sangat tertarik, simpati, dan terbuai. Nah, ini awal-awalnya dari mengapa saya sangat suka dari segi suaranya. Nah, kalau keistimewaannya sendiri nih Miss dari alat musik pipa ini seperti apa? Iya. Mau dilihat? Boleh, Miss. Coba dulu. Waduh, duduk begini ya. Pangkuan sebelah. Suara yang dihasilkan berbeda ya. Ini strukturnya itu begitu indah. Dan suara yang dihasilkan itu sebenarnya dari ini. Dari belakang. Di dalam perut, namanya perut ya, perut dari pipa ini. Jadi suaranya itu ada timbrenya, ada dentingnya, sangat indah. Mendengar suara merdu yang dihasilkan oleh pipa, saya jadi penasaran untuk mencoba memainkan alat musik yang satu ini. Awalnya saya pikir alat musik ini akan sangat berat di pangku, mengingat ukurannya yang lumayan besar. Namun saat saya pangku pemirsa, ternyata alat musik ini lumayan ringan, karena bentuknya yang ramping dan berongga pemirsa. Kartini pun mencoba mengajari saya teknik-teknik dasar bermain pipa. Berbeda dengan gitar yang dimainkan dengan cara dipetik, pipa dimainkan dengan cara menyambar keluar.
Tangan kiri digunakan untuk memainkan melodi, sementara tangan kanan digunakan untuk menyambar senar. Lalu, dalam menghasilkan bunyi senar yang indah, jari di tangan kiri tidak menekan pas di atas fret pipa, melainkan di sisi atas fretnya. Bagi para pemula yang ingin belajar memainkan pipa, Ngartini menyarankan untuk melatih kekuatan tangan kiri terlebih dahulu. Hal ini sangat penting sekaligus menjadi pondasi dasar dalam memainkan alat musik yang satu ini, pemirsa. Menurut Ngartini, butuh waktu sekitar 1 tahun untuk mematangkan kekuatan tangan kiri dalam bermain pipa. Selain Ngartini, Putri Ngartini, Jocelyn Paramita juga mahir memainkan alat musik pipa. Ia sudah belajar memainkan alat musik ini selama 1 tahun. Dengan Kakak Jocelyn. Kak Jocelyn. Iya. Nah, sebagai generasi muda nih, Kak Jocelyn ya, kira-kira mengapa Kakak mau mempelajari alat musik tradisional dari Tiongkok ini? Karena saya lebih tertarik untuk belajar alat-alat musik yang unik dan yang masih jarang dimainkan oleh generasi muda. Jadi sekaligus untuk melestarikan juga ya, melestarikan alat-alat musik tradisional yang sudah jarang ditemukan di era yang modern ini. Terus harapan Kak Jocelyn nih lewat Kakak memainkan alat musik pipa ini seperti apa sih gitu? Saya berharap saya bisa jadi pemain musisi pipa internasional. Nah, kali ini saya berkesempatan menyaksikan permainan pipa berjudul Mace Fu Wu Qu hasil kolaborasi dari ibu dan anak ini, pemirsa. Wah, seperti apa ya? Wah, sungguh permainan musik yang sangat memukau sekali ya pemirsa, dan mudah-mudahan alat musik tradisional dari Tiongkok ini akan tetap lestari ke depannya. Nah, pemirsa, apakah Anda tertarik untuk belajar dan memainkan alat musik yang satu ini? Ya. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.